Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai materi Java OOP atau Object Oriented Programming. Kami memiliki dosen pengampu, yaitu Bapak Kagum Seri dalam mata kuliah Programming 1. Langsung saja kita akan ke slide selanjutnya, itu adalah kelompok 4, yaitu kelompok kami. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Dimas Indrajaya, yang kedua ada Mark Daryl, yang ketiga ada Rayes, yang keempat ada saya sendiri yaitu Sanuri Aji. Langsung saja kita memasuki ke materi pembahasan. Yang pertama pembahasan yang akan kami bahas adalah definisi OOP. Apa itu OOP? OOP adalah teknik membuat program berdasarkan objek dan interaksi antara objek-objek tersebut untuk menyelesaikan tugas tertentu. Di dalam OOP, kode-kode dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola berdasarkan objek yang ada di program tersebut. Teknik ini mempermudah debugging dan direkomendasikan untuk program dengan berbagai ukuran. Jadi ini bisa untuk program dalam skala ukuran besar maupun untuk program-program sederhana. Yang selanjutnya itu adalah modifier. Apa sih itu modifier? Modifier adalah implementasi dari konsep enkapsulasi yang mempengaruhi aksesibilitas kelas, interface, metode, dan variabel. Teman-teman dapat memperhatikan di sini ada beberapa hal yang termasuk di dalam tabel modifier. Itu adalah modifier itu sendiri dan untuk berlakunya untuk apa, dan juga meliputi untuk apa. Yang pertama ada di sini modifier access modifier. Access modifier ini berlaku untuk kelas, metode, dan juga variabel. Dan ini juga meliputi public, protected, private, dan friendly atau default dari program itu sendiri. Dan selanjutnya adalah final modifier, berlaku untuk kelas, metode, dan juga variabel. Meliputinya adalah final. Dan selanjutnya adalah static modifier, berlakunya untuk metode dan juga variabel. Meliputinya adalah static. Dan yang terakhir adalah abstract modifier, berlakunya untuk kelas dan juga metode. Meliputinya adalah abstract. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Baiklah, Assalamualaikum. Saya Dimas Indrajaya, izin melanjutkan presentasi dari Mas Sanuri. Di sini saya melanjutkan ke pembahasan nomor 3, yaitu kelas. Kelas adalah cetak biru atau rancangan atau prototype atau template dari objek. Kita bisa membuat banyak objek dari satu macam kelas. Kelas mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Di dalam kelas kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek yang dimaksud instansiasi. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan metode. Atribut adalah semua file identitas yang kita berikan pada suatu kelas. Berikut contohnya. Di sini seperti yang dilihat ada public class, private string name yang diberikan objek yaitu private, artinya tidak dapat objek yang bernama nama ini teridentifikasi sebagai private ya. Seperti di sini umur, yang berikut public void set name, string a, parameternya, dan seterusnya. Selanjutnya ada objek. Objek adalah instansiasi atau hasil ciptaan dari suatu kelas dalam OOP. Objek bisa terdiri atas objek lain atau merupakan turunan dari objek lain, mewarisi sifat induknya dan memiliki sifat tambahan. Keyword new digunakan untuk instansiasi objek baru. Contoh manusia, objek manusia sama dengan new manusia. Kemudian ada metode. Metode biasa kita kenal sebagai function dan prosedur. Dikatakan fungsi bila metode tersebut melakukan suatu proses dan mengembalikan suatu nilai value.
dan dikatakan prosedur bila metode tersebut hanya melakukan suatu proses dan tidak mengembalikan nilai atau void kosong. Deklarasi metode yang non-void atau mengembalikan nilai fungsi. Di sini terlihat ya, cukup di akhir dari metodenya kita bisa lihat ketika ada nilai return, nilai kembalian, maka dari fungsi ini akan mengembalikan nilai yang isinya nilai kembalian. Deklarasi metode yang void atau tidak mengembalikan nilai prosedur. Di sini fungsinya tidak ada returnnya ya. Jadi maka dia hanya mengerjakan namun tidak mengembalikan nilai apapun. Kemudian selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor adalah tipe khusus metode yang digunakan untuk menginstansiasi objek. Nama konstruktor sama dengan nama kelas dan tidak mengembalikan nilai. Java menambahkan konstruktor default secara implisit jika tidak ada konstruktor yang didefinisikan. Cara panggil konstruktor adalah dengan menambahkan keyword new. Keyword new dalam deklarasi ini artinya kita mengalokasikan pada memori sekian blok memori untuk menampung objek yang baru kita buat. Kemudian ada overload. Di dalam Java, kita dapat membuat 2 atau lebih konstruktor atau metode yang mempunyai nama sama dalam satu kelas. Tetapi jumlah dan tipe argumen dari masing-masing konstruktor atau metode haruslah berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini yang dinamakan overloading this. This adalah referensi khusus yang digunakan di dalam metode untuk merujuk pada objek yang sedang berlaku. This digunakan ketika nama atribut sama dengan nama variabel lokal. Baiklah, selanjutnya ada pewarisan. Materi ini akan dibawakan oleh Mas Rayes. Silahkan Mas Rayes. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Jaya, yaitu 9. Pewarisan. Inheritance. Pewarisan merupakan proses penciptaan kelas baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang sudah ada atau biasa disebut kelas induk, ditambah dengan karakteristik unik kelas baru biasa disebut turunan. Dalam Java, kelas induk ini dinamakan superclass dan kelas turunan dinamakan subclass. Bisa dilihat di sini ada contoh pewarisan pada kelas hewan. Dari kelas induknya contoh kelas hewan, ukuran, sifat, anatomi, cara rekaman, cara bersuara, cara gerak, dan kelas turunannya ke jenis makanan, cara makan, sama antara karnivora dan herbivora. 10. Enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan proses pembungkusan atau encapsulation dari suatu kelas atau biaya disebut informasi hiding. Terdapat 3 tingkat akses yang terkait dengan enkapsulasi, yaitu private. Ketika mendeklarasikan data dan metode dengan private, maka data dan metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja. Protected. Ketika mendeklarasikan data dan metode dengan protected, maka data dan metode tersebut dapat diakses oleh kelas yang memiliki kelas dengan kelas-kelas masih memiliki hubungan turunan. Public. Data dan metode dan yang bersifat publik akan dapat diakses oleh semua bagian dalam program. Semua bagian dalam program adalah semua kelas yang memiliki hubungan turunan maupun tidak memiliki hubungan sama sekali. 11. Inner class, yaitu kelas yang dibuat di dalam kelas. Inner class ini dapat mengakses data dan metode dari kelas yang berada di bagian luarnya, meskipun data bersifat private dan bagian data private dari inner class tetap tidak dapat diakses oleh kelas bagian luarnya. Baiklah, selanjutnya nomor 12 yaitu polymorphisme. Polymorphisme merupakan kemampuan suatu objek untuk mengungkap banyak hal melalui satu cara yang sama. Misalnya kelas B, C, dan D adalah turunan kelas dari kelas A. Maka kita dapat menjalankan metode-metode dari kelas B, C, dan D hanya dari objek yang diinstansiasi dengan kelas A. Polymorphisme juga dapat diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas induk
untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya. Dan selanjutnya kelas turunannya dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Terus 13 ada abstraksi, yaitu penyembunyian kerumitan dari suatu proses, biasa berbentuk kelas murni yang tidak boleh memiliki objek dan satu atau lebih metode-metodenya yang abstrak harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Dan kelas abstrak ini tidak dapat diinstansiasi. Format penulisan abstrak dalam Java adalah abstrak class, name class, buka kurung kurawal, deklarasi atribut, definisi atau prototype method. Lanjut 13 ada override. Override yaitu suatu metode yang ada pada kelas induk superclass dan didefinisikan kembali oleh kelas turunan subclass dengan nama metode dan daftar parameter yang sama persis, dan metode pada kelas induknya tersebut akan disembunyikan keberadaannya. Jika kita panggil metode yang sudah di-override dari instansiasi kelas turunannya, maka metode yang dipanggil itu merupakan metode dari kelas turunan tersebut, bukan metode kelas induk lagi. Contoh programnya seperti ini. Misalnya ada public class induk, public void panggil aku system.print system.print, kalau ini induk yang dipanggil. Nah, kelas anak cukup memanggil public float metode yang sama dengan induk atau override-nya. Oke, ini public class anak dan ini public class demo override-nya. Jadi cukup public static void main string anak A sama dengan neo anak, maka si A ini sama dengan si anak. Oke, jadi dia dibuat baru fungsinya sama dengan anak. Jadi ketika A dot panggil aku, maka hasil keluaran ketika kelas demo override dijalankan adalah ini, kalau ini anak yang dipanggil. Sekian dari kelompok kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tambahan bisa mungkin kita masih harus belajar lagi, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.